Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Jadi dalam video ini saya akan menjawab soal ketiga dari UAS Metodologi Studi Islam, yaitu bagaimana saya menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam, serta bagaimana membangun dialog yang konstruktif dengan para tokoh agama dari berbagai ormas Islam yang memiliki pandangan yang berbeda. Yang pertama, tentang menangani perbedaan pendapat dan interpretasi dalam studi Islam. Perbedaan pendapat dan interpretasi adalah sesuatu yang wajar dan bahkan sehat, karena Islam sendiri memberi ruang untuk ijtihad dan pemikiran kritis. Untuk menghadapi perbedaan itu, saya menerapkan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, berpikir terbuka dan ilmiah. Lalu yang kedua, saya berusaha memahami latar belakang pemikiran seseorang sebelum menyimpulkan. Misalnya, kenapa Nahdlatul Ulama menerima tahlilan dan kenapa Salafi menolaknya. Saya melihat itu dari pendekatan metodologi, bukan dari emosi saya pribadi. Lalu yang ketiga, menghindari sikap fanatik buta. Lalu yang keempat, saya tidak menganggap satu pendapat sebagai yang paling benar secara mutlak. Justru saya melihat perbedaan sebagai kekayaan khazanah dalam Islam. Mengacu pada prinsip berbeda adalah rahmat. Lalu Rasulullah pernah membiarkan dua sahabat berbeda pendapat dalam hal waktu sholat asar saat perang Khandaq, dan keduanya tidak disalahkan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan bisa ditoleransi selama niatnya untuk kebaikan. Lalu yang kedua, tentang membangun dialog konstruktif dengan tokoh agama dari berbagai organisasi masyarakat. Dalam membangun dialog dengan tokoh-tokoh agama dari ormas Islam yang berbeda dengan pandangan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, atau Salafi, saya menggunakan pendekatan berikut. Yang pertama, mengutamakan adab dan etika ketika berdialog. Saya mulai dengan menghormati perbedaan, bukan menyerang atau menghakimi. Sikap saling menghormati ini sangat penting untuk menciptakan suasana diskusi yang sehat. Lalu, mencari titik temu, bukan memperbesar perbedaan. Misalnya, meskipun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah berbeda dalam soal praktik keagamaan, keduanya sama-sama menekankan pentingnya akhlak dan pendidikan dan moderasi dalam beragama. Ini yang saya angkat dalam dialog. Lalu menggunakan pendekatan akademis, bukan emosional. Saya mencoba bahwa diskusi pada kajian ilmiah seperti pendekatan tafsir, hadis, atau sejarah pemikiran Islam agar diskusi menjadi rasional dan lebih produktif. Lalu menjadikan dialog sebagai proses belajar bersama. Saya tidak memposisikan diri sebagai yang paling tahu, tapi justru ingin belajar dari pengalaman dan wawasan orang lain. Dialog adalah kesempatan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling mengalahkan. Jadi kesimpulannya, perbedaan pendapat dalam studi Islam bukan hal yang harus dihindari, tetapi dikelola dengan bijaksana dan terbuka. Dengan menjunjung adab, keilmuan, dan rasa menghormati atau etika, kita bisa membangun dialog yang konstruktif, bahkan dengan mereka yang memiliki pandangan yang sangat berbeda. Sikap seperti ini sejalan dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Demikian penjelasan saya untuk soal nomor 3 dan sekaligus soal terakhir dari UAS Metodologi Studi Islam. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa keragaman pemikiran dalam Islam adalah anugerah dan bisa menjadi jalan menuju persatuan, bukan perpecahan. Sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan, yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.